Nah, di standar akuntansi keuangan itu ada mengatur 3 metode yang bisa digunakan ketika persekutuan itu mengalami perubahan di penambahan sekutu. Yang pertama ada evaluasi aset, yang kedua pengakuan goodwill, yang ketiga metode bonus. Untuk masing-masingnya untuk metode evaluasi aset itu dengan asumsi ketika adanya perubahan nilai dari nilai buku dari total modal persekutuan yang berdasarkan nilai buku ke nilai wajar itu berubah ini dikarenakan adanya perubahan nilai baik itu dari aset ataupun dari kewajiban, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap revaluasi aset atau kewajibannya. Lalu yang kedua, adanya pengakuan goodwill. Jadi untuk metode yang kedua ini, si persekutuan mengasumsikan bahwa ketika adanya perubahan nilai dari nilai buku ke nilai wajar itu, si aset tidak ada mengalami perubahan nilai nih, si kewajiban pun tidak mengalami perubahan nilai. Maka di sini si persekutuan akan mengalokasikannya ke penambahan goodwill, di mana goodwill ini kan merupakan aset yang nilainya ada, tetapi wujudnya tidak ada. Nah, ini si goodwill ini timbulnya kenapa? Si goodwill ini timbulnya ketika ada selisih perubahan nilai dari nilai buku ke nilai wajar. Karena ada perubahan nilainya ada tapi wujudnya nggak ada, maka masuknya ke goodwill. Nah, maka dari itu si goodwill ini termasuk ke dalam jenis aset tidak berwujud yang nantinya akan dilaporkan di komponen aset di bagian laporan posisi keuangan. Sehingga untuk goodwill ini biasanya akan bertambah di saldo debit. Nah, untuk yang ketiga metode bonus, ketika di sini ada perubahan nilai dari nilai buku ke nilai wajar atas total modal persekutuan yang tadi, ini si persekutuan tidak akan menambahkan ke aset, tidak akan menambahkan ke goodwill juga. Nah, ini untuk bonus ini mereka akan memberikan pengaruhnya itu terhadap jumlah modal si sekutunya. Kalau sepertinya nilai wajar si modal persekutuan akan bertambah, maka otomatis ini akan menjadi bonus bagi sekutu lama karena akan menambah jumlah modal dia. Tapi kalau sepertinya modal struktur apa sih kalau jumlah modal wajar berdasarkan nilai wajar itu menjadi lebih kecil, itu kan mengalami rugi. Tapi ya nggak masalah, itu kan sudah kesepakatan dari si sekutunya. Nah, bagaimana sih dampak dari masing-masing ketiga metode ini? Nah, ini untuk ilustrasi penerapan yang metode yang tadi. Di sini ada 3 kasus yang berhubungan dengan penambahan anggota sekutu, di mana untuk kasus yang pertama, investasi sekutu baru ini sama dengan nilai buku persekutuan. Kalau yang kedua, nilai sekutu barunya lebih besar. Tetapi untuk yang kasus ketiga, investasi sekutu barunya lebih kecil dibandingkan dengan nilai buku persekutuannya. Nah, maka dari itu kita harus menghitung berapa porsi dari berapa porsi sebenarnya yang diakui atas penambahan si sekutu yang baru ini dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk rumus ini udah patennya udah ditetapkan dari standarnya. Untuk perhitungannya di sini ada untuk menghitung proporsi sekutu baru dengan perhitungan modal sekutu sebelumnya berapa ditambah atau dikurangi dengan perubahan nilai ditambah dengan investasi sekutu baru dikalikan dengan persentase modal sekutu baru. Nah, untuk penerapannya di sini untuk kasus yang pertama, di mana si investasi sekutu barunya itu sama dengan nilai buku proporsionalnya dengan asumsi yang sama, yaitu Citra menginvestasikan uang sebesar 10 juta untuk membeli seperempat kepentingan modal suatu persekutuan. Berarti di sini untuk menghitung proporsi si Citranya, kita masukkan nih berapa jumlah modal sekutu sebelumnya. Berarti di sini modal sekutu sebelumnya masih nyambung yang tadi yang 30 juta tadi. Jumlah modal sekutu sebelumnya ini di sini 30 juta ditambahkan dengan adanya si penambahan sekutu yang baru yaitu 10 juta dikalikan dengan persentase sekutu baru yang maksudnya itu 0,25%, maka diperoleh 10 juta. Berarti di sini si proporsi sekutu barunya sama 10 juta sesuai dengan jumlah yang diserahkan yaitu 10 juta. Maka di sini citranya langsung masuk ke jumlah penambahan
semodal sekutu yaitu 10 juta, sehingga jumlah modal sekutunya menjadi 40 juta. Aldi 20, Bayu 10, dan Citranya 10. Karena di sini si investasi sekutu barunya sama dengan nilai buku proporsional si Citranya. Nah, untuk menentukan si kasusnya masuk ke kasus 1, 2, atau 3, sebelum masuk ke perhitungan ini, kita menghitung dulu perhitungan nilai investasi sekutu dan nilai buku yang seperti ini dulu. Untuk menentukan kasus yang ini itu masuknya ke sama, si sekutu baru sama dengan nilai buku, atau lebih besar atau lebih kecil. Nah, untuk itu kita hitungkan dulu investasi pada persekutuan yang diberikan untuk 10 juta, nilai buku proporsionalnya dengan menggunakan rumus yang 30 juta ditambah penambahan si sekutunya 10 juta dikali 25%, dapat 10 juta, berarti kan di sini selisih. Berarti kalau selisih masuk ke kasus yang pertama. Sehingga yang dimana untuk kasus pertama ini nilai sekutu barunya sama dengan proporsi yang seharusnya. Untuk yang kasus kedua sama juga, kasusnya yang ini, di mana untuk kasus yang kedua ini investasi sekutu baru lebih besar dari nilai buku proporsionalnya dengan kasusnya, yaitu Citra menginvestasikan dalam bentuk uang tunai sebesar 11 juta. Nah, kita hitung dulu nih, tentukan dulu masuk ke kasus yang pertama 2 atau 3. Untuk investasi Citra kan 11 juta. Lalu kita hitung proporsi si Citranya dengan mengabaikan adanya perubahan nilai, karena kan kita nggak tahu nih masuk ke 1, 2, atau 3-nya. Untuk modal awal sekutunya itu 30 juta, lalu perubahan nilainya diabaikan dulu karena kita belum tahu di sini, lalu ditambah dengan si investasi sekutu barunya itu 11 juta dikalikan dengan persentase sekutu yang masuk, yaitu 25%, jumlahnya 10.250. Maka di sini ternyata diketahui bahwa proporsi si investasi sekutu yang baru itu seharusnya 10.250, tapi si Citra memberikan uangnya 11 juta. Berarti di sini nilai investasi sekutu baru yang masuk ini lebih besar dibandingkan yang proporsinya. Karena selisih ya, maka dari itu ini masuk ke kasus yang kedua. Kalau kasus yang kedua, kita nanti akan lihat nih perbedaannya di sebelah mana. Untuk menggunakan yang metode yang pertama terkait dengan evaluasi aset, ini kan sudah jelas pasti ada perubahan karena tadi kan adanya selisih nilai antara proporsi yang seharusnya dengan investasi yang diberikan. Maka di sini setelah dianalisis ternyata jumlah modal jumlah modal yang berdasarkan nilai wajar itu lebih besar dibandingkan dengan nilai bukunya. Dari mana sih perubahan nilai ini? Ternyata setelah dianalisis ada perubahan yang berasal dari nilai tanah. Nilai tanah ini mengalami perubahan, yang tadinya itu berdasarkan nilai buku 4 juta, tapi setelah dinilai wajarkan, dinilai sekarang kan, yang tanah yang tadinya dulu dibeli tahun 2010 ini nilainya 4 juta, sekarang di tahun 2021 itu berubah nilainya menjadi 7 juta. Otomatis di sini ada perubahan nilainya sebesar 3 juta selisihnya. Maka yang 3 juta ini diakui sebagai evaluasi aset. Ke aset yang mana penambahan ini? Karena di sini yang berubahnya ini nilai akun tanah, maka di revaluasi aset ini si nilai tanah harus bertambah sebesar selisih dari nilai buku dan nilai pasar tadi. Ini ya. Maka di sini lainnya 3 juta. Karena di sini asetnya bertambah, otomatis di sisi pasipa itu harus ada yang berpengaruh juga. Kalau kewajiban kan nggak mungkin, maka kita masuknya ke bagian equity. Nah, equity ini kan modalnya masih yang lama, si Aldi dan Bayu. Si Cita kan baru mau masuk, belum masuk. Maka si Aldi modalnya akan berubah. Berapa perubahannya? Perubahannya 60% dari jumlah revaluasi aset tanah. 3 juta, berarti 60% dikali 3 juta dapat 1,8, dan Bayu 40% dikali 3 juta dapat 1,2. Untuk 60 dan 40 kan dari struktur yang awal tadi. Maka di sini si Aldi yang tadinya modal awalnya 20 juta menjadi 21.800 ya. Dan untuk Bayu yang tadinya 1 juta, 10 juta menjadi 11.200 dari 10 juta tambah
10 juta tambah 1.200.000. Nah, untuk Citra kan masuk si Citra itu di debitnya ada cash dan di kreditnya ada modal Citra sebesar jumlah yang diberikan 11 juta. Maka di sini modal Citra pertama 11 juta sehingga jumlah modal perusahaan yang sekarang itu menjadi 44 juta. Nah, untuk revaluasi aset ini akan berpengaruh terhadap penambahan atau pengurangan si jumlah aset tanah ini. Lalu yang kedua, untuk pengakuan goodwill, di sini asumsinya si perusahaan sedang menganalisis tidak ada perubahan nih, baik di aset ataupun kewajiban. Berarti kita lihat bahwa si Citra menginvestasikannya bukan sesuai dengan porsinya, malahan lebih besar. Otomatis ini ada perubahan nilai yang harus kita akui, tapi tidak masuk ke aset, tidak tapi si perubahan ini bukan berdasarkan adanya perubahan nilai atas aset ataupun kewajiban, maka kan tidak akan masuk ke revaluasi. Maka kita akan masukkan ke goodwill. Maka dari itu kita lihat nih selisihnya berapa. Ternyata dari selisih yang tadi itu kita untuk menghitung goodwillnya, kan di sini estimasi modal yang dihasilkannya 11 juta dari si modal si uang yang diberikan oleh Citra 11 juta dibagikan dengan kepemilikan yang akan dia miliki, yaitu 25%. Sehingga jumlah modal estimasi yang akan diperoleh oleh perusahaan pada saat Citra masuk itu 44 juta. Nah, karena di sini 44 juta itu berdasarkan nilai wajar si modal persekutuan setelah masuk dengan memberikan uang 11 juta, maka kan kita harus menselisihkan dengan uang modal nilai bukunya. Kalau kita mengacunya ke jumlah modal nilai buku awal yaitu 30 juta ditambahkan dengan 11 juta atas uang Citra yaitu 41 juta, maka untuk goodwill-nya yaitu estimasi modal yang dihasilkan 44 juta dikurangi dengan jumlah modal berdasarkan nilai buku yang tadi 30 tambah 11 juta yaitu 41 juta, maka diperolehlah goodwill-nya 3 juta. Nah, kalau yang ini yang 3 juta, yang 41 ini jumlah real yang diterima oleh perusahaan sesuai dengan nilai buku. Kalau yang atas itu estimasi, berarti nilai wajar yang seharusnya diakui oleh perusahaan. Dan di sini kan harusnya 44 juta. Ternyata kalau diselisihkan ada selisih 3 juta. Atas nilai wajar 44 juta dan nilai bukunya 41 juta. Sehingga di sini 3 juta karena tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai aset atau kewajiban, maka kita masukkan ke goodwill. Maka di sini goodwill akan pertama di debit 3 juta dan untuk modal Aldi dan Bayu otomatis akan berubah juga sesuai dengan persentase masing-masing. Untuk Aldi berubah 60%, dikalikan 3 juta, maka perubahannya 1.800.000 dan untuk Bayu si 40% dikalikan 3 juta berjumlah 1.200.000. Maka untuk untuk proporsi modalnya untuk Aldi yang tadinya 20 juta menjadi 21.800, Bayu menjadi 11.200.000 dan Citra bertambah 11 juta sehingga jumlah modal perusahaan itu 44 juta. Nah, untuk yang terakhir metode bonus. Untuk metode bonus di sini ada tadi kan untuk bonus mah tidak ngaruh ke revaluasi, tidak ngaruh ke goodwill. Maka untuk kelebihan atau kekurangannya itu akan berpengaruh terhadap si perusahaan, sekutu modal perusahaan. Karena di sini si dekat ini ya. Ini yang paling bawah ada hitungannya ya, tapi susah keburu direkam. Nah, yang jumlah modal sekutunya kan 30 juta. Yang awalnya itu ditambahkan dengan investasi sekutu barunya 11 juta dikalikan dengan persentase sekutu yang masuk yaitu 25%, dapatlah modal proporsinya itu 10.250.000. Maka si Citra itu seharusnya pengakuan atas modal Citra itu bertambahnya bukan 11 juta, tapi 10.250.000 sesuai dengan porsi yang seharusnya. Karena di sini lebih kecil ya, sedangkan modal uang yang disediakan oleh Citra 11 juta, tetapi yang diakuinya tuh karena porsinya hanya 10.250.000, maka di sini ada selisih sebesar 750.000. Nah, yang selisih 750.000 itu kan lebih kecil.
itu akan berpengaruh terhadap sekutu. Nah, di sini kan karena jumlah kas yang diterima lebih besar dibandingkan pengakuan yang seharusnya atas sekutu yang baru, maka di sini ada keuntungan bagi si persekutuan. Karena di sini ada keuntungan, maka di sini modal Aldi yang bertambah menjadi 450 dan Bayu menjadi 300. Nah, ini angkanya dari mana? Angkanya dari si selisih yang 750 tadi ini ya, selisih dari ini kurang ini dapat 7,5 dikalikan 60% untuk Bayu dan 40% untuk Bayu. 60% untuk Aldi dan 40% untuk Bayu. Sehingga diperolehlah untuk struktur modal yang barunya Aldi menjadi 20.450, Bayu 10.300 dan untuk citranya 10.250.